Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Izinkan saya terlebih dahulu membuka masker supaya suara dapat diterima dengan lebih baik. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau kembali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Renungan Malam. Sebagaimana biasa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, senang sekali kalau pada malam hari ini dapat kembali melayani Bapak Ibu Saudara pada hari Kamis tanggal 16 September tahun 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara saat ini? Ya, Bapak Ibu Saudara tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun juga keadaan Bapak Ibu Saudara, keadaan saya, mari kita tetap semangat. Mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita sekalian. Dan bukan cuma menyertai, tetapi Dia Allah yang turut campur merenda dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai acara Renungan Malam pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita akan berdoa, memohon tuntunan Tuhan supaya acara yang sederhana ini boleh senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini, di mana kami boleh kembali ada untuk menjadi berkat buat setiap jemaat dan setiap orang yang mendengarkan program ini. Terima kasih Bapak, mohon urapan-Mu, mohon tuntunan-Mu, setiap pribadi yang dengar Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu supaya semua boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap Kamis malam saya menyampaikan berkat, menyampaikan renungan malam untuk Bapak Ibu Saudara. Sehubungan sampai dengan saat ini kita masih belum bisa beribadah secara langsung sebagaimana biasanya sebelum pandemi. Semoga kiranya pandemi saat ini kita bersyukur sudah mulai terus membaik dan Subang sekarang sudah berada di level 2 Bapak Ibu Saudara ya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kita berharap supaya kiranya pandemi ini boleh segera berlalu sehingga kita bisa mengadakan ibadah-ibadah di gereja seperti sebagaimana biasanya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan renungan malam untuk Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membagikan berkat firman Tuhan dengan tema hidup rukun yang diberkati Tuhan. Hidup rukun yang diberkati Tuhan. Tentunya setiap orang ingin diberkati Tuhan. Setiap orang merindukan diberkati Tuhan. Nah, tapi banyak orang yang tidak tahu caranya bagaimana diberkati Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan akan menyampaikan, akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana hidup yang diberkati Tuhan. Mari saya ambil dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, begini bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, bagaimana hidup kita yang diberkati Tuhan? Firman Tuhan malam hari ini menyampaikan informasi kepada kita bagaimana kita bisa diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita melupakan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Padahal hal-hal yang kecil itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah kebiasaan hidup yang rukun. Kebiasaan hidup rukun itu membawa dampak, membawa efek, membawa akibat yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang kita tidak dapat perkirakan sebelumnya. Kalau kita hidup rukun, berkat akan turun ke atas kita tanpa kita meminta kepadanya. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga, Tuhan sendiri bukan cuma memberi, tetapi Dia memerintahkan berkat itu kepada kita apabila kita hidup rukun. Oleh karena itu mari kita akan memandang penting hidup di dalam kerukunan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya pada malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara dan saya,
Apakah kehidupan kita sudah rukun, Bapak Ibu Saudara? Apa itu artinya rukun? Artinya rukun itu ada kedamaian, ya, ada saling memperhatikan, ada satu komunikasi yang indah. Nah, apakah kita sudah ada kehidupan yang rukun? Rukun dengan siapa, Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi? Yang pertama, kita hidup rukun dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Suami istri hidup rukun. Apakah suami istri ingin diberkati Tuhan? Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu Saudara hidup rukun? Mari kita hidup rukun di hadapan hadirat Tuhan. Suami istri rukun. Ya, jangan terlalu sering berantem. Jangan selalu sering terjadi perselisihan yang tajam. Tetapi marilah kita membiasakan diri untuk hidup dengan kerukunan. Usahakanlah hidup rukun. Karena apa? Karena saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, hidup rukun adalah hidup yang diberkati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin hidup diberkati Tuhan, rumah tangga diberkati Tuhan, maka bukan cuman Bapak Ibu Saudara minta didoakan sama hamba Tuhan, minta didoakan sama hamba Tuhan, bagus. Tetapi mari kita juga hidup biasakan rukun. Sudahkah kita hidup rukun antara suami dan istri, Bapak Ibu Saudara? Mari, kalau sampai saat ini kita masih belum dapat hidup rukun, kita usahakan hidup rukun antara suami dan istri. Minggu depan saya akan membagikan lanjutan firman Tuhan malam hari ini, yaitu bagaimana membina kehidupan yang rukun. Nah, sekarang saya akan menyampaikan firman bahwa ternyata kehidupan yang rukun itu adalah pintu utama berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Begitu pentingnya hidup rukun, ya, sehingga pemazmur mengatakan hidup persaudaraan yang rukun membuka pintu berkat-berkat yang daripada Tuhan. Hal yang tidak mungkin terjadi bisa mungkin terjadi apabila kita hidup dalam kerukunan, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu Saudara dalam khotbah saya di jemaat bahwa ada rumah tangga yang hancur, ada rumah tangga yang sudah diambang pintu kehancuran. Ya, tetapi ketika terjadi membina kerukunan, maka berkat Tuhan mulai tercurah atas rumah tangga ini dan pemulihan terjadi. Oleh karena itu biasakan kehidupan kita yang rukun. Suami istri rukun, keluarga rukun, orang tua dengan anak rukun, ya, satu dengan yang lain. Dan satu gereja hidup dalam kerukunan, dan semua dalam kerukunan, maka berkat Tuhan itu akan tercurah dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan firman Tuhan pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara dan saya ingin hidup diberkati, maka kita harus mengutamakan kerukunan di dalam kehidupan kita. Kerukunan itu akan menjadikan sumber berkat tercurah kepada kita. Dan di samping itu, apabila Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam satu kerukunan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan menjadi berkat buat banyak orang. Firman Tuhan mengatakan alangkah indahnya. Berarti orang yang hidup rukun itu indah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang hidup tidak rukun, orang yang seringkali berantem sana sini, orang yang tidak akur sana sini, orang yang seringkali bermasalah sana sini, itu tidak indah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang hidup rukun di sana, hidup rukun di sini, hidup rukun di tempat yang lain, maka semuanya itu orang lain akan melihat, oh alangkah indahnya ya, kok dia hidupnya rukun, walaupun mungkin ekonominya secara sederhana, tetapi hidupnya rukun. Itu akan menggambarkan, akan memperlihatkan kepada orang lain betapa indahnya kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara dan saya hidup rukun, maka Bapak Ibu Saudara akan diberkati Tuhan. Dan bukan cuma diberkati Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara akan menjadi satu kesaksian yang indah bagi banyak-banyak orang. Anak-anak akan merasa indah dan berbahagia ketika melihat orang tuanya rukun. Orang tua akan melihat berbahagia ketika melihat dan menyaksikan anak-anaknya hidup di dalam kerukunan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kerukunan itu penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara bisa ke gereja, bisa beribadah, yes, bagus. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sementara beribadah ke gereja, tapi hidupnya nggak rukun, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan dipandang indah. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara hidupnya rukun,
dengan orang-orang, dengan keluarga, adik kakak rukun, ya, dengan saudara-saudara rukun, satu gereja rukun, maka Bapak Ibu Saudara akan memperlihatkan kepada dunia ini hal yang begitu indah, hal yang begitu elok, dan kita akan menjadi saksi Tuhan yang heran dan luar biasa. Untuk menjadi rukun tentunya itu tidak gampang. Tentunya itu bukan cuman slogan belaka Bapak Ibu Saudara, tetapi harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk kita bisa hidup rukun. Minggu depan saya akan menyampaikan firman kepada Bapak Ibu Saudara, Kamis depan, tentang bagaimana caranya kita bisa hidup rukun. Nah sekarang malam ini saya sudah menyampaikan firman Tuhan, betapa pentingnya hidup rukun untuk kita boleh diberkati dan untuk kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Apakah Bapak Ibu Saudara ingin diberkati? Apakah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian ingin menjadi berkat buat orang lain? Hiduplah rukun dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan keluarga kita, dan dengan sebanyak mungkin orang kita boleh hidup dalam kerukunan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya akhiri, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam hari ini. Ajar kami, tolong kami, supaya kami boleh hidup rukun dengan keluarga, dengan teman-teman gereja, dengan siapapun juga yang ada di sekeliling kami, supaya kami boleh diberkati hidup kami, dan kami juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat beristirahat. Selamat hidup rukun. Selamat diberkati. Selamat menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. God bless you all. Shalom.